Eh, apakah simpangan rel kereta itu masuk juga, Pak, untuk untuk di jalan? Dan kalau Maksudnya? tentang keselamatan jalan, lebih Hmm? ke portal portal rel kereta api sih, Pak. Saya mikir banyaknya terjadi kasus kecelakaan karena portal rel kereta api. Saya penasaran, Pak, untuk metode-metode baru, apakah ada solusinya seperti itu, Pak? Apakah masih menggunakan portal atau menggunakan apa yang Ya, lebih baik? eh, untuk jadi kalau dalam undang-undang jalan, ya, di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, perlintasan kereta api dengan jalan raya itu tanggung jawab pengelola jalan, bukan tanggung jawab operator kereta api. Ya, operator kereta api atau apa dirjen perkereta apian, ya, jadi ada yang namanya regulator, itu namanya di bawah dirjen perkereta apian, ada yang namanya operator kereta api yang menjalankan kereta api. Nah, itu yang menjalankan kereta api ini di Indonesia baru satu, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Nah, eh, kecelakaan apa perlintasan sebidang antara jalan rel dengan jalan raya, ya, itu kewenangannya adalah di Bina Marga, di PU, ya, bukan di perhubungan, bukan di perkereta apian. Nah, kalau memang ada pintu kereta api, itu semata-mata sebagai bagian dari tanggung jawab atau eh, ya tanggung jawab dari pengelola kereta api. Ya. Yang harus memikirkan itu, ya, menurut undang-undang itu adalah Bina Marga. Ya. Nah, setiap kecelakaan di perlintasan itu dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas, bukan kecelakaan kereta api. Ya, kalau nanti semester depan itu ada mata kuliah rekayasa jalan rel, ya, itu mata kuliah pilihan. Kalau misalnya nanti Anda ngambil di sana, kita belajar tentang uh, kereta api, ya, itu yang disebut dengan kecelakaan kereta api, yang disebut dengan isu-isu keselamatan kereta api itu tidak ada perlintasan sebidang dengan jalan, ya. Jadi yang disebut dengan kecelakaan kereta api ya kereta anjlok, kereta tabrakan seperti kemarin yang LRT tabrakan, terus kemudian dan lain sebagainya. Tapi tidak tabrakan antara mobil dan kereta api. Tidak terkait dengan tabrakan antara kereta dengan kendaraan di perlintasan. Ya, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan teknologi, ya teknologi yang sekarang yang masih ada adalah hanya dengan pintu, ya, dan pintu portal kereta api seperti itu, gitu, ya. Yang lain ya paling cuma hanya sebagai peringatan atau apa dan sebagainya gitu. Jadi ya memang kalau isu keselamatan terkait dengan perlintasan ini menjadi istilahnya gray area, ya. Jadi kewenangannya masih belum jelas gitu, ya, antara pengelola jalan dengan pengelola jalan rel, ya. Nah, biasanya kalau ada kecelakaan-kecelakaan besar ya baru kita pikirkan mau seperti apa, ya, seperti itu. Jadi memang masih daerah daerah abu-abu lah, ya, seperti itu. Tapi kalau kita mendesain jalan, ya, sebaiknya kita mengalah. Ya, kalau misalnya desain jalan kita melintasi jalan kereta api, sebaiknya kita jalan mengalah, ya. Jadi pada saat perlintasan dengan kereta api, sebaiknya jalan naik ke atas atau ke bawah. Jadi eh, tidak perlu berlintas sebidang istilahnya. Entah itu menjadi flyover, entah itu menjadi underpass, tergantung dari kontur tanahnya seperti itu. Kenapa? Kenapa harus jalan yang mengalah, bukan kereta api yang mengalah? Kan kereta api udah ada duluan di situ. Kemudian kita bangun jalan, kemudian akan melewati jalur kereta api. Tapi kenapa harus jalan yang mengalah? Karena memang karakteristiknya yang berbeda. Ya, Anda sudah mengerti tentang kemiringan, ya. Nah, kemiringan kelandaian, ya, kelandaian kereta api itu maksimum adalah 1%, ya, 10 per mil, ya. Jadi kalau kereta api pakainya per mil bukan persen, yaitu 1/1000. Kalau jalan kita menggunakan persen, 1/100. Ya, jadi kemiringan kereta api, ya, itu maksimum itu 10 per mil. 10 per mil itu artinya 1%. Jadi landai sekali, ya. Sehingga kalau kita buat flyover, ya, kereta apinya yang dinaikkan, jalannya yang di bawah, maka untuk menaiki 7 meter ketinggian dari rel, ya,
itu mulai naiknya kira-kira kalau 1% itu kira-kira 700 meter sebelumnya. Jadi 700 meter sebelum perlintasan dia harus sudah mulai naik. Ya, kemudian turun. Artinya total sampai 1,4 kilometer, 1,5 kilometer. Itu jelas sangat mahal, ya, membuat flyover sepanjang 1,5 kilometer. Ya, kenapa kebingungan kereta api dibatasi hanya 1%? Karena memang karakteristik kereta api untuk menarik gerbong, ya, naik kereta gitu. Ya, nanti di kereta itu ada istilah yang namanya gerbong itu untuk barang, namanya kereta itu untuk penumpang. Ya, jadi lokomotif itu menarik kereta dan menarik gerbong itu kan rangkaiannya bisa panjang ke belakang. Nah, kalau dia terlalu curam, ya, mungkin nggak bisa rangkaian yang ditarik sangat sedikit gitu. Ya, kalau sangat sedikit ya jelas barang yang diangkut atau penumpang yang diangkut ya sangat sedikit, jelas tidak efisien. Makanya ya kereta api itu kalau ketemu dengan jalan maka jalan yang mengalah. Pada pembangunan flyover ya atau underpass, kemiringan jalan boleh sampai 5%. Di beberapa flyover bisa sampai 6%. Ya, nggak masalah. Ya, karena tanjakannya itu tanjakan pendek ya, kalau agak curam juga tidak apa-apa, ya, tidak terlalu masalah. Ya, jadi gitu ya. Jadi terkait dengan perlintasan dengan kereta api ya, bangan lah ya, bukan tarik menarik ya, tapi dorong mendorong gitu, mas. Masing-masing tidak mau mengelola itu gitu ya. Jadi kereta api menyerahkan itu sebagai bagian dari tanggung jawab pengelola jalan melihat itu bagian dari tanggung jawab kereta api gitu. Tapi undang-undang mengatakan perlintasan sebidang antara jalan dan kereta api itu menjadi kewenangan pengelola jalan, istilahnya pengelola jalan dalam hal ini Bina Marga seperti itu. Ya. Loh, kira-kira ya. Ada lagi yang menanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Tapi kalau topiknya sedikit di luar yang kita sedang bahas, dia apa, Pak? Gak apa-apa, silakan. Gini Pak, kemarin kan baru ada ini ya Pak ya, baru ada kasus gitu Pak ya di kecelakaan gitu Pak di tol Jombang ya Pak ya. Mungkin semua kita sudah tahu gitu ya Pak ya tentang kasusnya. Kemarin tuh saya sempat baca Pak kayak di Instagram atau di mana di berita-berita gitu, bukan di berita sih kayak di akun Instagram Teknik Sipil gitu loh Pak. Katanya ada beberapa pihak yang bilang bahwa tol Indonesia tuh katanya nggak aman Pak karena bisa terjadi kecelakaan gitu, terutama di tol Jombang itu Pak. Katanya ada yang bilang karena perkerasan jalannya dari rigid pavement kayak gitu, jadi katanya nggak apa gaya skid resistannya kecil katanya gitu. Terus ada juga yang bahas tentang kecepatannya terlalu cepat ini bahaya gitu. Dan ada juga yang bilang kenapa nih pembatas dinding betonnya tebal kokoh gitu Pak gitu. Jadi akhirnya kecelakaannya parah kayak gitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, pendapat Bapak sendiri itu kenapa Pak bisa terjadi kecelakaannya dan apakah benar Pak? Maksudnya alasannya kayak gitu. Pengen segitu sih Pak. Oke, terima kasih. Ini gara-gara kecelakaan itu ya, saya sampai berapa kali ya, 4-5 kali itu ditanya oleh wartawan ya. Baru tadi pagi saya ditanya oleh wartawan Kompas ya, dari Kompas menanyakan tentang masalah kecelakaan tersebut ya. Kemudian juga kemarin-kemarin juga ada beberapa wartawan menanyakan tentang masalah itu. Ini menarik ya. Jadi kalau saya juga sebenarnya awalnya tidak ingin terlalu menanggapi itu ya, pernyataan ya dia mengatakan sebagai pemerhati transportasi segala macam ya, jujur saja gitu. Itu orang itu akhirnya kita bully dalam tanda kutip di grup-grup transportasi gitu, karena statementnya kalau menurut saya itu statement yang orang memang tidak paham tentang jalan ya, tidak paham tentang karakteristik jalan ya. Nah ini Anda sebagai mahasiswa saya ingin meluruskan ya. Saya luruskan sedikit ya tentang terkait dengan cerita seperti itu ya, seperti cerita itu. Jadi gini ya, kita lihat dari jalan tolnya ya. Jalan tol ya, kalau Anda kemarin sudah belajar tentang keselamatan, ada yang namanya regulating road, ada yang safe as planning road sama forgiving road ya. Jadi kalau regulating road itu adalah jalan yang kita bangun dengan standar yang baik, standar yang memang diakui oleh
dunia internasional. Standar yang diturunkan memang sesuai dengan kaidah-kaidah kelaikan jalan, keselamatan segala macam. Ya, jadi itu adalah regulating road. Nah, kalau jalan tersebut tidak bisa kita bangun sesuai dengan standar, misalnya jalan-jalan yang lama, jalan-jalan bekas peninggalan penjajahan Belanda, jalan-jalan bekas perkebunan atau apa, maka itu menjadi harus di safe as planning road, artinya dia diberi rambu-rambu untuk mengurangi risiko kecelakaan. Tapi kalau rambu-rambu tersebut kurang ampuh untuk mencegah orang terluka parah karena kecelakaan, maka harus dilengkapi dengan alat mereduksi itu seperti pagar dan sebagainya. Ini disebut dengan forgiving road. Kira-kira seperti itulah ya penjelasan di kuliah minggu lalu ya, kuliah tamu seperti itu. Nah, oke ya, ini sudah bisa, tapi kita terusin dulu ceritanya ya. Nah gitu. Nah, jalan tol ya, jalan tol dibangun ya, jalan tol dibangun dengan standar itu. Jadi jalan tol itu sebelum dibuka itu ada pemeriksaan kelaikan jalan, ya, ada pemeriksaan keselamatan, ya, istilah namanya survei, istilahnya ya, saya lupa, keselamatan jalan ya. Jadi dicek ya aspek keselamatannya, ya. Nanti kita akan cerita di akhir kuliah, nanti mungkin sedikit saya bercerita tentang keselamatan jalan. Jadi jalan tol memang sudah dicek dengan kelaikan jalan. Ya, seperti itu. Nah, jadi pernyataan bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman, ya, itu salah, ya. Karena apa? Karena jalan tol sudah didesain sesuai dengan sesuai dengan standar keselamatan dan kelaikan jalan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, data kecelakaan di tol, ya, tadi pagi juga saya bercerita dengan wartawan Pikiran Rakyat, ya, dan juga Kompas, bahwa data kecelakaan di tol 87%, nanti saya share lah intinya di WA Group ya, data informasi ini, bahwa 87% kecelakaan di jalan tol itu disebabkan oleh kelalaian pengemudi, oleh faktor manusia, ya. Jadi kalau tentang kecelakaan, tentang keselamatan jalan, itu ada 4 faktor penyebab kecelakaan. Ya, faktor pertama adalah faktor orang, kedua adalah faktor kendaraannya, ketiga adalah faktor jalannya, dan keempat adalah faktor cuaca. Hampir semua kecelakaan transportasi melibatkan 4 faktor ini. Ya, dapat itu single factor karena orangnya saja, atau karena kendaraannya saja, atau karena cuaca saja, atau karena jalannya saja. Bisa juga karena kombinasi, ya, kombinasi misalnya antara orang dengan cuaca gitu ya. Orangnya sudah kelelahan, cuacanya buruk sehingga nggak bisa melihat pandangannya terbatas, terjadi kecelakaan, ya. Atau memang kendaraannya memang kondisinya jelek, pengeremannya jelek, kemudian melewati jalan menurun, ya, yang tajam, ya, seperti itu misalnya, terjadi kecelakaan, ya. Bisa kombinasi antara 2, 3, bahkan semua kombinasi. Tapi yang paling sering kombinasi kecelakaan yang terjadi itu adalah antara orang, kendaraan, dan jalan. Nah, data di jalan tol saja ya, bukan jalan non tol. Kalau jalan non tol, ya, itu beda ya persentasenya. 87% di jalan tol kecelakaan, ini data dari pihak pengelola jalan tol, itu 87% akibat faktor manusia. Ya. Nah, yang akibat faktor jalan itu hanya 1%. Ya. Sisanya itu adalah karena kendaraan. Apa dari data itu kita katakan? Jadi jalan tol kita aman. Ya, memang didesain untuk itu, gitu. Ya, didesain untuk keselamatan, kelaikannya jalan yang baik, dan juga terkait dengan masalah keselamatan. Jadi nggak ada cerita, ya, nggak ada cerita bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang set friction. Apa itu set friction? Set friction itu adalah gesekan antara roda dengan permukaan jalan. Karena gesekan itulah makanya roda bisa berputar. Anda bayangkan kalau roda bergerak di atas es, dia nggak ada friction sama sekali, jadi roda nggak bisa berputar, ya kan? Nah, set friction atau kalau bahasa Indonesianya nanti
semester depan Anda akan belajar tentang perkerasan, itu kita terjemahkan sebagai kekesatan. Bukan kekasaran permukaan, tetapi kekesatan. Kekesatan itu bagaimana friction untuk bisa memutar roda. Ada mengatakan sebagai kekasaran. Kekasaran itu beda dengan kekesatan. Ya, kalau jalannya berlubang-lubang, kemudian jalannya banyak lubang-lubang, itu lebih banyak nilai kekasaran. Itu nanti ada parameternya kita sebut dengan iri, roughness, ya. Nah, tapi kalau untuk skid resisten itu dasarnya itu adalah kekesatan. Ya, pengujiannya beda. Nah, saya katakan kenapa yang buat komentar tentang jalan tol Indonesia tidak aman, kemudian dia bercerita skid friction jalan tol itu jelek, itu saya katakan tidak paham tentang jalan karena jalan tol jalan menggunakan pekerasan beton justru skid resistance-nya, kekesatannya itu besar. Bahkan terlalu besar sebenarnya. Anda kalau bisa pernah lihat orang bangun jalan pakai beton, coba perhatikan. Ya, saya coba cari videonya atau mungkin nanti semester depan coba bisa ada dari dosen perkerasan menerangkan pada saat jalan tol itu sudah mau kering itu digaris-garis. Ya, atau kalau misalnya ada kesempatan ada dekat rumah Anda ada jalan yang pakai pekerasan beton ya seperti itu ya. Anda lihat itu digaris-garis melintang. Ya. Tujuannya apa? Agar terjadi kekesatan yang cukup untuk roda. Karena kalau permukaan beton ya Anda mungkin pernah melihat ya plesteran beton lama-lama kan jadi mengkilat, jadi licin gitu ya. Itu karena tidak dikasih alur-alur gitu. Nah, pekerasan beton itu selalu dikasih alur. Kalau kita bangun jalan dengan pekerasan beton, kemudian tidak diberi alur, maka dari inspeksi mengatakan ini tidak layak, harus diberi alur. Ya, nah kalau misalnya udah ya diberi alur seperti itu, jadi nggak mungkin jalan tol tidak diberi alur. Cuman masalahnya alur yang diberikan di jalan raya itu sangat bagus, ya, terlalu kasar sehingga menghabiskan roda. Ya, sehingga kalau misalnya tolnya sudah lama beroperasi, akhirnya diberi lapisan aspal. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk mengurangi skid resistennya jangan terlalu besar. Karena bisa boros ke bannya. Jadi kalau statement bahwa mengatakan skid resisten jalan beton itu sangat kecil, salah. Ya, berarti dia tidak paham tentang masalah skid resisten. Ya, dia tidak paham dengan masalah kekesatan itu apa? Konsep kekesatan di jalan beton. Kenapa jalan tol selalu menggunakan jalan beton? Ya, alasannya sederhana, bukan alasan keselamatan. Ya, karena ya nanti akan ada belajar di semester depan. Kalau dalam membangun perkerasan itu ada yang namanya daya dukung tanah, kemampuan tanah untuk menerima beban dari atasnya, kemampuan tanah untuk menerima beban lalu lintas. Ya, nah parameter daya dukung tanah itu dinyatakan dalam bentuk CBR. Ya mungkin Anda pernah mengenal istilah CBR waktu ambil Mektan 1, ya. Itu juga ada CBR-nya, California Bending Ratio. CBR, nilai CBR untuk pekerasan yang menggunakan beton, ya itu minimal 3%. Sementara kalau kita ingin membuat jalan yang menggunakan jalan beraspal, flexible pavement, itu minimal CBR-nya nilainya harus 6%. Menaikkan CBR dari 3% menjadi 6%, itu membutuhkan timbunan, perbaikan tanah, dan sebagainya. Itu mahal dan lama. Ya, sehingga pada pembuatan jalan tol, ya, investor, kontraktor lebih senang menggunakan jalan beton. Karena apa? Tanah yang dibutuhkan tidak harus terlalu bagus. 3% cukup langsung dihamparkan betonnya. Sehingga dari sisi kecepatan proses konstruksi, ya, jalan beton menjadi lebih cepat dibandingkan dengan jalan aspal seperti itu. Makanya banyak ya jalan-jalan tol dibangun dengan jalan beton karena lebih cepat pembangunannya. Dari sisi biaya nggak beda jauh, ya, antara beton dengan fleksibel sebenarnya. Ya, kalau kita dikaitkan dengan masalah material timbunan segala macam. Jadi kenapa jalan tol di Indonesia banyak menggunakan jalan beton karena masalah kecepatan pembangunan. Karena jalan tol ingin cepat-cepat beres, kemudian cepat dibuka, lalu lintasnya masuk,
banyak yang bayar tol, uang masuk, revenue-nya masuk. Kan itu intinya di jalan tol. Biar cepat-cepat mendapatkan untung. Jadi dibangunnya menggunakan beton. Nggak ada hubungannya dengan masalah keselamatan. Ya, dalam inspeksi jalan tol, ya, kalau dia menggunakan beton, ini standar keselamatannya. Kalau dia menggunakan aspal, ini standar keselamatannya. Nggak masalah seperti itu. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga masalah pembatas jalan menggunakan beton. Ya, tadi pengamat tersebut mengatakan bahwa pembatasan menggunakan beton itu sangat berbahaya karena sifatnya rigid. Salah. Ya, kalau dibandingkan dengan lebih baik kalau yang namanya median itu menggunakan rumput selebar 5 meter. Ya, salah. Justru yang lebih selamat itu adalah kalau kita menggunakan barrier seperti itu. Anda bisa bayangkan kalau ada orang ngebut, ya, kemudian dia kehilangan kendali, ya, karena medianya itu rumput, dia bisa masuk ke median dan terus ke jalur lawan. Itu bisa dihajar sama kendaraan lain, ya, seperti itu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau kecelakaan yang melibatkan artis tersebut terjadi pada saat medianya tidak ada medianya berupa lahan rumput, itu dia bisa pindah ke lajur lawan, itu bisa dihajar sama mobil-mobil dari arah berlawanan. Lebih parah lagi, gitu. Ya, jadi pagar barrier itu, ya, itu jauh lebih selamat dibandingkan median yang lebar. Kecuali kalau median yang lebar itu tengah-tengahnya adalah lumpur atau sungai kecil, sehingga begitu mobil masuk ke situ diem di situ. Tapi kan tidak gitu, ya. Yang namanya median menggunakan lumpur itu pasti ada bisa dilewati